Martabak Al-Barokah, dari kantin sekolah jadi primadona kuliner Palembang. Siapa sangka, bisnis kuliner yang kini sukses besar berawal dari sebuah kantin sekolah. Ya, Martabak Al-Barokah, yang kini memiliki beberapa cabang di Palembang, mengawali perjalanannya pada tahun 2017 dan hingga kini viral di medsos. Pandemi COVID-19 yang sempat membuat sektor pendidikan terhenti nyatanya justru menjadi titik balik bagi Martabak Al-Barokah. Saat sekolah-sekolah tutup dan tidak ada lagi siswa yang menjadi pelanggannya, sang pemilik, Ahmad Tahir tidak menyerah. Ia memutuskan untuk berjualan di sekitar kampung halamannya, 13 Ulu dan Musi 4. Salah satu kunci kesuksesan Martabak Al-Barokah adalah harganya yang sangat terjangkau. Mulai dari Rp6.000 untuk satu telur ayam hingga Rp24.000 untuk 4 telur bebek atau martabak spesial membuat martabak ini menjadi favorit banyak kalangan, terutama masyarakat menengah ke bawah. Meski harganya murah, kualitas rasa dan bahan baku yang digunakan tidak pernah dikompromikan. Kami selalu menggunakan tepung terigu berkualitas dari Bogasari. Setiap harinya, kami bisa menghabiskan hingga 50 kg tepung dan 10 peti telur, ujar bapak dua anak ini. Kepopuleran Martabak Al-Barokah tidak hanya di Palembang. Martabak ini bahkan sudah berhasil menembus pasar internasional. Banyak pelanggan yang membawa martabak ini sebagai oleh-oleh ke negara tetangga, Singapura dan Malaysia. Kami pernah ada pelanggan yang memesan martabak untuk dibawa ke luar negeri. Karena kuahnya kami pisahkan dan kemasannya juga kedap udara, rasa martabak tetap terjaga meski perjalanan jauh. Tambah Ahmad yang punya moto pelanggan adalah raja ini. Saat ini, Martabak Al-Barokah menawarkan lebih dari 20 varian rasa, mulai dari yang klasik seperti telur ayam, sayur dan kornet hingga yang unik seperti martabak mie. Semua varian tersebut disajikan dengan harga yang sangat terjangkau. Selain rasa yang enak dan harga yang murah, pelayanan yang ramah juga menjadi salah satu keunggulan Martabak Al-Barokah. Hal ini terbukti dari banyaknya pelanggan setia yang selalu kembali untuk menikmati martabak kesukaan mereka. Saya sudah jadi pelanggan setia Martabak Al-Barokah sejak awal mereka buka. Rasanya selalu enak dan harganya juga terjangkau, ujar Dewi, salah seorang pelanggan. Martabak Al-Barokah buka setiap hari mulai pukul 13 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang penasaran ingin mencoba martabak legendaris ini, selain di 13 Ulu bisa langsung mengunjungi outletnya di Musi 4, Pelaju, atau Jalan Sultan Mansur. Jadi istri kelola di Pelaju dan anak kelola yang di Musi 6 Jalan Sultan Mansur, sambung Ahmad. Martabak Al-Barokah memiliki banyak varian rasa yang menarik. Jangan ragu untuk mencoba berbagai macam varian untuk menemukan favorit Anda. Kisah sukses Martabak Al-Barokah membuktikan bahwa dengan kerja keras, inovasi, dan kualitas produk yang baik, bisnis kuliner kecil-kecilan pun bisa menjadi bisnis yang besar dan sukses. Pak, bisa diceritakan Martabak Al-Barokah ini sejak kapan mulai? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Martabak Al-Barokah ini awal mula berdirinya di tahun 2017 bulan 7 di tanggal 4 Juli. Jadi awal mulanya dulu memang rasanya dulu kan pernah berjualan di kantin sekolahan. Dulu kemarin ada COVID, jadi anak sekolah ditiadakan dulu. Jadi kami ini kan mencari solusi lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi coba-cobalah kemarin jualan martabak. Jadi alhamdulillah syukur ya sampai sekarang lah jalan lancar. Ya. Kalau untuk harganya gimana? Kalau untuk harganya kami relatif lebih murah, cuma enggak murah-murahan. Jadi murah tidak memurahkan ya? Tidak murahan ya? Tidak murahan. Berapa harganya? Dari harga 6.000 sampai 20.000 itu variannya banyak. Varian? Ya, varian itu jenis martabaknya kan ada yang telur 1, ada telur 2, ada yang pakai kornet, ada yang sayur, ada yang marmi. Sudah itu ada yang telur bebek. Yang spesial biasanya telur bebek isi 4. Ya. Itu yang spesial. Kalau untuk pelanggan dari tahun 2017 sampai sekarang yang terbanyak itu pelanggannya dari mana? Nah, kalau soal pelanggan, kami ini kan ada juga ini ibarat tuh kalau kita ini ngisi catering. Ya, ngisi gedung-gedung untuk acara pernikahan, akan nikah. Biasanya yang kebanyakan akan nikah sih memang. Nah, kalau pelanggan ini memang dari kalangan enggak juga yang di bawah, yang menengah ini kebanyakan.
Karena terjangkau Ya, harganya. karena terjangkau harganya. Jadi selanjutnya karena terjangkau itulah dari lapisan kalangan atas, bawah, menengah itu sampai sekarang. Singapura sampai ke Malaysia. Oh, berarti udah sampai ke luar negeri ya? Luar negeri ya. Oh, ceritanya gimana tuh? Nah, ceritanya gini, waktu orang yang makan pertama kali dia bilang bisa nggak bawa ke mana? Saya bilang kan ke Singapura Pak gitu. Oh, kalau pesawat oke bisa, cuma ada prosedurnya, paling kan kuahnya dulu kita masuk ke dalam itu dulu, freezer dulu, Freezer. untuk martabaknya tetap di dalam kulkas. Mm-mm. Nah kuah itu untuk dimasuk dalam freezer itu biar keras. Keras. Ya pas nyampe di lokasi, jadi kuahnya kan bisa dianggap seperti kita masak mie. Jadi menunggu banyak airnya udah hangat kan baru masukin kuahnya. Jadi ada seperti biasa lagi. Alhamdulillah satu nggak ada yang komplain sampai sekarang. Untuk rasanya Untuk rasa tetap tidak berubah ya, tidak berubah. sampai di Ya, Singapura. malahan yang dari Bandung itu setiap ada acara pasti pesan ke sini. Oh. Di Bandung itu banyak sekali pesan 400, 300 itu. Nah sekarang pindah lagi, dia ada urusan di Jakarta, jadi ngirimnya pindah ke Jakarta sekarang. Sekarang ya? Ya. Oh, iya. Tiap bulan. Tiap bulan ya? Iya tiap bulan. Kalau untuk bahan supply-nya langsung dari Bogasari. Oh. Karena kenapa dari Bogasari? Itu lebih menjamin dari segi harga, kualitas, sampai produk. Itu kalau soal telur ini memang kami banyak supplier juga, hampir 4 yang ngisi telur ini. Cuma tetap satu yang terbaik yang dari daerah Lemabang. Kalau soal telur ini ya harganya kan turun naik, bervariasi kan. Cuma berhubung kita ngambil sekali banyak, itu kan harganya ya lebih murah. Cuma alhamdulillah sampai sekarang supplier telur gandum itu lancar. Lancar. Kalau untuk jumlahnya Pak, gandum berapa, telur berapa kilo dalam sehari itu habis? Kalau untuk jumlah adalah sekitar 1.000 martabak ada satu hari, 1.000. 1.000 kilo? Enggak, kalau kilonya sekitar ya paling 50 kilo, 40 kilo Sehari untuk gandum. untuk gandum. Kalau Telur paling 5 sampai 6 peti 1 peti. per satu hari. Oke Pak. Ibu langganan sini Mbak ya? Iya, Sejak kapan Bu? sejak 2017. Oh, awal-awal ya? Nggak tahu pokoknya. Iya itu dari seperti ini. ya benar deh. Bu, apa yang Ibu rasakan di sini? Ya, enak. Enak? Dari kuahnya, dari martabaknya, harganya terjangkau. Oh itu mantap. Sama siapa Bu? Terus ininya juga apa? Pelayanannya bagus. Bagus Bu ya? Sering pesan tepat waktu. Oh cepat waktu. Ini Bu pesen berapa? Ini hari ini cuma pesan 25. Oh. Pernah pesan 100. 100. Oh gitu Bu ya. Harganya tuh murah Bu ya. Nikmat, tidak murahan Bu ya. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.